Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolibati kelas 8 ya. Hari ini kita akan mempelajari modul 7 ya. Jadi modul pertama di buku Antum ya, di buku Antuna ya. Antuna bisa lihat di halaman 1 ya. Ini terkait dengan falsafah bangsaku. Apakah itu? Apa yang dimaksud dengan falsafah dan ini kira-kira terkait apa ya? Ya, kita akan coba melihat ya. Jadi sebelumnya ini adalah pembahasan singkat saja. Kalau Antuna mau lebih dalam, Antuna bisa baca bukunya gitu ya. Kayaknya kurang jelas deh. Oh ya, Antum bisa ini baca bukunya ya. Di situ lebih jelas. Kalau ini sekali lagi penjelasan ini terkait ringkasan saja. Gitu ya, Naya. Nah, kita akan mulai dari pembahasannya. Jadi di modul ketujuh ini tadi bahasannya adalah tentang falsafah bangsaku. Nah, terbagi lagi nih, ada 3 unit gitu ya. Yang pertama terkait dengan jati diri, yang kedua terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara, dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia ya. Jadi ketika mendengarkan penjelasan Ibu terkait rangkuman ini, Antuna bisa sambil buka bukunya, bisa sambil stabiloin gitu ya. Nah, kita akan bahas terkait yang pertama terlebih dahulu, yaitu terkait dengan jati diri. Ya, terkait dengan jati diri. Ini jati diri siapa yang dimaksud? Nah, di sini Antuna bisa lihat jati diri bangsa Indonesia ya. Jadi langsung saja ini terkait dengan jati diri bangsa Indonesia, bukan jati diri fulana ataupun fulan gitu ya. Ini lebih terkait kepada bangsa Indonesia. Kali ini mata pelajaran PKN kewarganegaraan, berarti terkait dengan bangsa ya, terkait dengan kewarganegaraan kita. Nah, pengertiannya apa sih yang dimaksud dengan jati diri bangsa Indonesia? Nah, ternyata jati diri bangsa Indonesia itu adalah ciri khas yang melekat gitu ya. Ciri khas yang melekat dan merupakan identitas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. Jadi ciri kita nih yang melekat di bangsa Indonesia. Siapa bangsa Indonesia? Kita juga termasuk ya, dan membedakan kita dengan bangsa lain gitu. Kira-kira orang Indonesia sama orang lain, sama orang misalkan sama orang Afrika, sama orang Arab gitu ya, bedanya apa ya? Nah ini gitu, ini ciri khasnya gitu. Ini yang membedakan adalah kita punya jati diri gitu, gitu ya, Talibati ya. Nah, kita langsung berpindah ke poin pembahasan yang selanjutnya. Setelah kita udah tahu, oh jati diri bangsa Indonesia itu ciri khas yang melekat gitu, yang membedakan kita dengan yang lain tuh, itu jati diri kita gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ciri khas dan jati diri bangsa Indonesia gitu ya. Taunya dari mana gitu ya? Apa sih yang jadi ciri khas kita gitu? Apa ya? Nah, ini bisa Antuna baca gitu ya. Ada di halaman 6 ya, di modul Antuna modul 7. Tergambar dalam Pancasila. Jadi jati diri bangsa Indonesia itu tergambar dalam Pancasila gitu. Karena apa? Karena bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang berpancasila gitu ya, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan berbangsa atau bernegara. Seperti itu ya. Jadi kalau ditanya ciri khas kita apa sih sebagai bangsa Indonesia gitu, ya terlihat dari Pancasila. Ciri khasnya kita itu bangsa yang berpancasila gitu, yang membedakan kita dengan bangsa lain, bangsa Afrika, bangsa Eropa, atau mungkin Malaysia gitu ya, bangsa Malaysia itu Pancasila yang membedakan gitu. Kalau mereka punya ciri khas yang beda lagi, bukan Pancasila. Seperti itu ya, Naya. Nah, kita bisa lanjut ya ke pembahasan berikutnya. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh ya, Naya,
udah dijelaskan bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang berpancasila, itu merupakan ciri khas kita. Dan bangsa yang berpancasila itu bagaimana? Oh, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Bagaimana selanjutnya yang kita tahu caranya kita menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana ya? Nah, berarti kita harus tahu dulu nih, kalau mau jadi bangsa yang berpancasila, kita harus paham nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tuh apa sih? Gitu ya. Apa nilainya? Jadi nilai itu maksudnya ini ya, makna gitu ya. Makna. Terus contoh realnya tuh apa sih gitu ya. Pancasila kan ada 5 sila tuh. Nah, bagaimana penerapan masing-masing silanya dalam kehidupan sehari-hari? Terus maknanya seperti apa? Nah, kita harus pahami hal tersebut. Di sini sudah Ibu ringkas ya. Antuna bisa lihat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama ada sila yang ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih artinya? Apa sih maknanya? Oh, ternyata maknanya itu bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, gitu ya. Jadi bangsa kita tuh bangsa yang religius, punya agama gitu ya. Kalau di buku modul bisa Antuna baca gitu ya. Jadi kalau yang namanya ateis, ateis itu tidak memiliki agama, itu ditolak sama negara kita. Pokoknya kalau mau jadi warga negara kita harus punya agama, karena bangsa kita itu bangsa yang religius gitu. Berbeda dengan bangsa barat lainnya mungkin ya, kalau kayak orang Amerika dia banyak orang-orang ateis. Nah, kalau orang Indonesia nggak boleh gitu, dia harus punya agama gitu. Nah, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Nah, contohnya bisa bermacam-macam. Dan ini salah satunya aja ya, karena ini ringkasan. Yaitu memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Jadi kita memberikan kebebasan kepada siapapun untuk memeluk agamanya sesuai dengan keyakinannya. Ya, ini karena ini matpel PKN ya, jangan disamakan dengan matpel diniyah. Kan nggak boleh ustazah harus Islam ya, tapi ini matpel PKN, ini matpel terkait dengan keluarga negaraan kita gitu ya. Ini buat pengetahuan saja. Nah, nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, maknanya apa sih? Ya. Oh, ternyata maknanya itu bangsa Indonesia mengakui nih persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia sebagai sesama makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jadi, bangsa Indonesia itu ini ya, mengakui persamaan gitu ya. Ini juga terkait dengan ini. Sebentar. Terkait dengan hak asasi ya, terkait dengan hak asasi, kewajiban asasi manusia gitu ya. Jadi semua rakyat Indonesia tuh ini loh, pada hakikatnya harus mengakui adanya persamaan derajat dan harkat mereka gitu ya, sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa gitu. Nah, contohnya gimana? Contoh penerapan di kehidupan nyatanya. Nah, ini sekali lagi ini ringkasan, kalau Antuna mau lihat lebih lengkapnya bisa di buku ya. Nah, contohnya di sini menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tidak semena-mena terhadap orang lain, saling hormat menghormati gitu ya, walaupun mungkin kita beda kasta ekonomi, ada yang mungkin kaya sekali, ada yang biasa aja, ada yang mungkin agak miskin. Nah, itu nggak boleh kita membeda-bedakan, harus saling hormat menghormati gitu ya. Mereka sama punya ini hak asasi manusia gitu ya, punya martabat dan harkat yang sama seperti itu. Nah, selanjutnya ada nomor 3. Nah, di nomor 3 Antuna bisa lihat di sini ada Persatuan Indonesia. Nah, maknanya apa? Maknanya bangsa kita itu adalah bangsa yang berbineka tunggal ika. Ya, mungkin ada yang masih ingat gitu ya, Bhinneka Tunggal Ika apa? Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi tetap satu jua. Jadi itu maknanya Persatuan Indonesia. Indonesia itu terdiri atas beragam macam suku dan budaya gitu, tapi kita tetap satu gitu ya.
Nah, contoh perilaku kesehariannya, ini salah satu contoh aja ya, yaitu bisa mengembangkan rasa cinta dan bangga kita bertanah air Indonesia gitu. Nah, lanjut nomor 4, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Maknanya apa? Maknanya kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui suatu badan perwakilan rakyat. Jadi kekuasaan tertinggi pada hakikatnya bukan ada di pemerintah, tapi di tangan rakyatnya gitu. Tapi dilaksanakan melalui suatu badan perwakilan rakyat. Nah, ini pemerintah itu badan perwakilan rakyat sebenarnya. Nah, contoh kasusnya, yang contoh real life-nya, bagaimana segala permasalahan sejauh mungkin diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi nggak bisa serta-merta hanya berdasarkan pendapat orang saja. Kita harus mengadakan musyawarah. Ya, contohnya kalau misalkan mau milih ketua OSIS, ada musyawarah. Kalau kita mau rundingkan terkait aturan kontrak belajar dan lain-lain, kalau misalkan pertemuan ini ya di kelas gitu, biasanya kita musyawarah. Pokoknya kalau kita musyawarah tuh sebenarnya kita lagi mengamalkan contoh ini nih, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, karena kita lagi mencapai mufakat gitu ya. Sebenarnya seperti itu. Nah, yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, maknanya apa? Maknanya setiap orang Indonesia itu ternyata berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam segala macam bidang gitu ya, tanpa terkecuali gitu. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya, Antuna bisa lihat di sini ya. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban gitu. Ya, jadi bukan hanya kita minta hak kita saja ya, kita perlu menunaikan kewajiban kita, baik itu secara negara ataupun di sekolah ya. Itu juga seperti itu gitu ya. Nah, lanjut. Ini kita masuk ke modul yang kedua. Tadi modul pertama ya. Ini kita masuk yang modul kedua. Modul kedua ada tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, apa sih maknanya? Maksudnya apa? Pancasila sebagai dasar negara itu punya arti sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara, mengatur seluruh penyelenggaraan negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Jadi pada asalnya gitu ya, hakikatnya Pancasila itu untuk mengatur pemerintahan negara kita, untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara, baik itu yang tingkat pusat gitu ya, ataupun di daerah terpencil gitu. Asasnya itu dari Pancasila gitu. Gimana mengaturnya itu dari hukum yang ada di ini ya, yang merujuk pada Pancasila gitu. Maksudnya gimana sih Ustazah? Maksudnya nanti akan dijelaskan di poin berikutnya ya. Jadi itu kata-kata tersebut adanya dari mana sih? Pancasila sebagai dasar negara untuk mengatur pemerintahan negara dan mengatur penyelenggaraannya. Oh, ternyata peneguhan tersebut terdapat di dalam ketetapan MPR nomor X X 10 ini Romawi ya. 10 dan berapa yo? 7 atau 8 ya? 8 ya. Berarti nomor 18. Insyaallah semoga benar ya, nanti Antuna cek ya. Nomor 18, tapi kalau ada pertanyaan harus ditulis Romawinya ya. XV triple E gitu ya. Nah, garing MPR garing 1998. Ini perlu diingat-ingat ya, kemungkinan akan keluar di ujian gitu ya. Nah, lanjut ya. Ini masih terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, biar Antuna makin paham, di sini jelaskan juga maksudnya sebagai dasar negara tuh apa sih? Oh, ternyata bisa juga merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Berarti segala macam bentuk hukum
dan peraturan perundang-undangan di Indonesia tuh harusnya bersumber pada Pancasila gitu. Kalau Antuna lihat itu ya di modul Antuna, jangan lupa buka unit yang kedua gitu ya. Oh ini sama. Di halaman 19. Itu di situ ada bagan tuh ya. Pancasila, dasar negara, sumber dari segala sumber hukum gitu. Di bawahnya ada UUD NRI. Terus di bawahnya ada peraturan perundang-undangan. Jadi intinya ini ya, kita bacanya dari bawah gitu. Peraturan perundang-undangan tuh dasarnya dari UUD NRI. Dan UUD NRI itu dasarnya dari mana? Pada hakikatnya UUD NRI itu berasal dari Pancasila gitu. Nah, penegasan tersebut tertuang dalam apa? Kalau tadi Pancasila sebagai dasar negara ya, kalau ini Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Agak mirip tapi beda ya, dan tertuangnya juga beda gitu ya. Kalau tadi di ketetapan MPR, kalau ini UU nomor 12 tahun 2011. Jangan lupa dihafalkan ya. Nah, ini yang terakhir ya. Ini sudah masuk unit 3 nih. Ya, sudah masuk unit 3, kita berbicara terkait dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu sering disebut juga sebagai way of life, Weltanschauung. Ini ya, bahasa Belanda kalau tidak salah ya. Semoga Ibu tidak salah mengucapkannya. Ya, petunjuk hidup, pedoman hidup, atau pegangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Ya. Jadi maksudnya apa sih Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Oh, jadi maksudnya adalah dia tuh petunjuk hidup kita loh, pedoman hidup kita gitu dalam berbangsa dan bernegara gitu. Nah, maksudnya apa Pancasila sebagai pandangan hidup gitu? Pedoman hidup tuh kayak gimana? Oh, maksudnya di poin kedua ini Antuna bisa lihat ya. Maksudnya dipergunakan sebagai pedoman tingkah laku sehari-hari. Jadi pada dasarnya Pancasila itu juga jadi pedoman tingkah laku kita sehari-hari gitu. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimanakah ciri-ciri, sikap, atau perbuatan yang dijiwai dan memancarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Kan tadi udah dibilangin tuh ya, Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia gitu. Maksudnya gimana? Oh, digunakan gitu sebagai pedoman tingkah laku sehari-hari kita. Ciri-cirinya apa sih gitu? Perbuatan atau sikap yang memancarkan nilai-nilai Pancasila gitu. Nah, ternyata di sini jelaskan bahwa ciri-cirinya adalah apabila sikap dan perbuatan tersebut sesuai atau selaras dengan norma-norma. Jadi kalau kita bertindak sesuai dengan norma, baik itu norma agama, norma kesusilaan, norma hukum gitu ya. Norma itu kan aturan ya. Itu tuh sebenarnya kita lagi memancarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Contohnya aja, contoh kecilnya, Antuna sekolah masuk jam 7. Nah, Antuna tidak telat datangnya. Itu sesuai dengan norma kan ya. Norma masyarakat, norma lingkungan gitu ya. Norma sekolah sama juga dengan norma yang dimaksud di sini gitu. Nah, itu saja, hal kecil itu saja itu sudah merupakan pancaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Antuna. Seperti itu ya, Naya. Nah, jadi sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di grup. Seperti itu ya. Ini singkat nih, sudah selesai. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik.